Mas Brun, itu siapa Mas Brun? Pagi-pagi udah ada di sini. Ini mau ngelamar kerja? Hah? Orang ngelamar kerja paling juga. Coba tanya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Ada perlu apa di sini ya? Katanya Mas Brun mau ngelamar kerja. Saya udah dari tadi di sini. Oh. Yang kamu siapa ya? Saya mau nanya ke Bapak. Bapak siapa? Bapak pasti mau ngelamar kerja kan di sini? Mohon maaf. Untuk office boy sudah ada, yang paling ganteng di sini. Resepsionis juga udah ada. Jadi nggak ada. Tapi kayaknya kalau untuk office boy nggak apa-apa, Bapak ini aja. Mas Bruno kayaknya udah bosan Uti, ganti Bapak ini. Apa? Uti kurang ganteng Mas Bruno. Kenapa jadi? Gimana? Jadi nggak? Lula. Ini sebenarnya bingung Lula. Ini ada yang mau ngelamar kerja katanya Mas Bruno. Ini dokter boy. Tuh, kan udah dibilang ya dari kemarin. Oh. Dokter boy gantiin dokter Dika. Terus kan ceritanya katanya mau sibuk-sibuk udah harap ketemu Jumat mau ketemu Citayam Fashion Week. Oh gitu. Bukan. Oh ini mah enggak karena mau ketemu itu. Ini udah gaya gini. Tuh. Kita mau fashion show. Dulu waktu di Citayam bilangnya C. Jadi ceritanya ini mau Citayam Fashion Week ya? C. Dulu. Jadi sekarang jadi W. Wonosobo dong. Wonosobo bisa jadi. Maafin dokter boy. Iya nggak apa-apa dimaafin. Saya juga tadi bingung ini siapa Lula kayak gitu. Saya Uti, resepsionis. Uti sama Mas Bruno. Iya, salam kenal ya. Oke dokter boy ke. Jangan boy doang. Tapi berasa nggak sih tinggi banget? Tinggi banget. Biasanya sama Dika kan rata-rata air ya. Ini udah nggak rata-rata air. Ini ngomongin ceritanya maksudnya apa sih? Enggak mau ngajak, kita mau lihat. Itu siapa ya? Siapa maksudnya? Bonge tapi montok. Ini kalau ini bongnya? Korma ya berarti ya. Dia ngomong banget. Oke, jangan body shaming, Bunda. Nggak apa-apa lagi. Ntar pokoknya kita janjian abis selesai klinik rapi-rapi baru kita ke sana ya. Sekarang mah kerja dulu aja deh. Oke, Narasumber siap. dua jangan lupa. dokter Oke, boy. sering-sering kita ketemu ya. Jangan lupa narasumber sama peliharaannya ya hari ini. Kita sapa dulu pemirsa Lula. Yuk. Oke. Halo Indonesia, apa kabar? Selamat pagi, ketemu lagi di Halo Dokter. Ya, semoga Anda tetap sehat karena sehat itu Asik. Nah, Ya. Jadi hari ini saya barengan sama Dokter Boy Abidin. Asik. Panggil Boy aja lah Lula. Ya, Boy aja, Kita Boy panggil aja, Boy ya. sama Lula aja ya Jadi pemirsa ya. biasanya Boy itu nerimain orang yang kena toksoplasma Betul langsung ibu sekali, hamil berarti kan. betul sekali Lula. Ini kadang-kadang ibu hamil selalu parno kayak gitu. Aduh dok saya hamil tapi saya pelihara kucing. Nah, Nanti iya, kucing betul. saya menularkan toksoplasmanya. Nanti bayi saya cacat, janin dan segala macam lah gitu. Nah sekarang kita ngomonginnya tuh bukan kemudian si ibu hamil yang kena toksoplasmanya, kita ngomongin kucingnya. Nah itu yang kan yang perlu kita tahu juga Betul. nih. Kalau memang boleh nggak sih pelihara kucing? Terus kemudian ngomong ngasih makannya gimana kucingnya? Kucingnya Gimana boleh. caranya miara kucing tapi dia nggak bagi-bagi toksoplasma gitu ya. Apakah semua kucing mengeluarkan virus kuman tokso tadi? Ya. Yang pasti ada dua orang narasumber, Ya. kita sebutin dulu ya Boy. Ya, narasumber yang pertama kita nih pemirsa ini kompeten banget nih ya. Ada dokter hewan Setio Widodo dan satu lagi nih ada pet influencer Namanya? yaitu Mommy Popo. Nanti ya kita lihat dia juga akan bawa loh apa namanya tuh peliharaannya petnya ini ya. Kita lihat nanti ya pemirsa Ya, ya. seru. Nah, pemirsa Seperti pasti biasa. banyak pertanyaan ya. Boleh. Segmen 3 boleh nanya. Ya. Kalau udah nggak udah nggak sabar langsung aja ketik langsung lewat Instagram kita. Iya betul, karena acara kita ini live ya, jadi pemirsa langsung tanya nih, kesempatannya langka nih bisa ngobrol sama Dr. Setio Widodo ya. Bisa telepon ke 5743476, untuk di luar kota Jakarta 021 ya 5743478. Bisa juga di Instagramnya di mana Lula? Oke, di @halodokter.tvri. Jeda sebentar pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Halo Dokter. Karena sehat itu Asik. Ya pemirsa, kembali di Halo Dokter karena sehat itu asik. Asik ya, ternyata ya memang agak lama ya untuk membiasakan diri lagi. Padahal dia lama banget loh sama Halo Dokter ya pemirsa. Ya udah kangen banget nih sama pemirsa Halo Dokter nih ya. Dokter Boy nih lupain kita sih. Enggak lupa dok Bun. Tapi hari ini kita bahasnya lucu banget nih pemirsa. Karena kita ngomongin toksoplasma Betul. dari sisi hewannya. Ya. Terus nanti
Dok Boy boleh juga bantuin dong Iya. kali ya. Karena kalau udah kena ke ibu Hamil. hamil gitu gimana ceritanya. Iya. Jadi pas nih dua-duanya tangkep-tangkepannya Iya. ya. Udah kelihatan juga dokternya? Nah, mana itu ya? Dokter Setio Widodo. Silakan Sini, dok. dokter. Ya, terima kasih. Selamat Silakan, pagi. Dok. Silakan, Salam. Dok. Yes, Mari thank you. dok. Yes, silakan duduk Dok. Kita manggilnya Dokter Setio atau Dokter Widodo? Widodo. Dokter Miau. Oh, Dokter Miau. Dok, tapi biasanya kan kalau dokter hewan itu yang pegang pet itu kan anjing kucing gitu ya dok ya biasanya? Ya, ya. Pet Anjing kucing sama apa lagi sih dok? kuda, itu namanya pet. Oh, Kuda pet. pet? Disebut pet animal, itu kuda, anjing, kucing. Ih, kan bukannya kuda dipakai Kuda kan buat gede racing banget. gitu. Ya, tapi istilahnya pet karena masuk dalam Begitu rumah. kita punya misalkan petnya, misalnya kita peliharaannya sama ular atau barangkali kura-kura, ke dokter juga bukan? Ada. Dan ada Oh, dokter yang ada menangani. spesialisasinya kan Ada dokter hewan? spesialisasi, ada yang umum. Nah, kadang-kadang masyarakat tidak paham. Yang penting bawa ke dokter hewan. Ya, Ya. betul. Ada dokter yang tidak bisa, biasanya diberikan rekomendasi ke dokter yang bisa. Nah berarti kalau ke dokter Setio ini yang mana? Cuman yang 3 itu aja? 3, anjing, kucing, kuda. Belum pernah punya kuda sih dok saya dok. Saya pernah punya. Iya, iya. Lebih Naruh di mana dok? Di install Bisa gitu? dititipkan, ya diinstal. Oh. Dititipkan, ada komunitas yang menerima titipan. Jadi Mirna nggak usah mikirin di rumah ya, nggak mungkin banget gitu ya. Dia bolak-balik ke kamar Iya. mandi ya nggak mungkin Betul, kan. iya, betul. Tapi saya masih ingat nih Ya. Lula ya, kalau anjing sama kucing itu kan kerjanya bertengkar terus. Ini Betul. kalau dua-duanya datang ke tempat dokter terus nanti Ya. anjing sama kucingnya Ruang tunggunya harus dipisah memang seharusnya, atau di keep. Kucing harus di dalam box. Jadi gini nih tulisannya, yang ini miau, Ya. yang ini guk-guk Ya. gitu ya. Lucu Betul, juga ya. Tapi hari ini yang berhubungan sama toksoplasma ini Betul, dua-duanya atau kucing doang? Utamanya fokus pembicaraan di kucing saja, walaupun dia anjing tidak bisa kena dalam arti langsung, biasanya tidak langsung. Oh, jadi memang tertuduh utamanya si kucing ini. Iya, terutama kucing dan Felidae, satu keluarga kucing-kucingan. Saya mau tanya langsung, Ya, ini siap. banyak pertanyaan dari pasien-pasien yang sedang hamil atau program hamil. Siap. Selalu menjadi kambing hitam adalah toksoplasma karena piara kucing. Ya. Jadi ada yang sampai piara kucing itu sama suaminya nih, Hah? udah kucingnya kasih orang lain aja atau titipin di orang lain aja, jangan piara di rumah saya. Itu sebenarnya gimana sih dok? Ya gini loh, kalau bahasa sederhana aja, kalau nggak bisa hamil jangan nyalain kucing gitu loh. Jadi kucing yang bawa tokso jangan disalah-salahin gitu. Karena Tapi kan toksonya bisa lompat ke si ibu, si perempuan ini kan. tergantung apa namanya penyakit. Ini kan penyakit sosiokultur ya. Jadi budaya sehari-hari dia makan itu yang mempengaruhi sebenarnya. Bukan tentang kucingnya, tentang budayanya. Oke, jadi maksudnya gini, si kucing ini bisa nggak pakai tokso kan? Maksudnya bisa sehat tanpa Oh punya ya, tokso. betul, sangat. Dan bisa kita usahakan. Betul, sangat. Dok punya materi kan dok ya? Ya. Bawa materi kan nanti ya? Ada. Oh, aduh, ya, materi ada. Yuk, dok, Jadi kita- toksoplasmanya biar kita- kayaknya perlu Siap. tahu nih ya. Pemirsa pasti pemirsa bingung Iya. nih bikin nih Ya. toksoplasma ini kuman, bakteri, virus atau Iya, seperti iya, apa? Silakan iya. Dr. Widodo. Izin sebentar Iya. untuk menerangkan tentang mengenal toksoplasma. Ini kalau kita melihat kucing begini kan senang sekali ya, lucu iya, lucu, wajahnya, gitu. dia cute sekali ya. Jadi gemes. hidungnya gemes, pengen cubit-cubit gitu. Tapi di balik ini tentu saja ada sesuatu yang harus diperhatikan, dipertimbangkan untuk menjaga. Misalkan, toh gendong baby habis lahiran dan sebelahnya dengan kucing pun tidak ada masalah juga. Itu pun juga harus bisa diterima demikian adanya bahwa kucing pun meskipun tokso ada, tetapi tidak semua kucing tokso. Iya. Jadi harus dibaca bahwa tokso ada di kucing sebagai habitatnya, tetapi Iya. tidak semua kucing dihinggapi oleh. Oke, jadi kita ulang dikit ya, berarti Iya. pada dasarnya kucing kita itu bisa kita pelihara tanpa Tanpa punya tokso. tokso Siap. gitu loh. Betul, Ya, oke, betul. lanjut dok. Yang ketiga contoh saja lagi, kita hobinya makan Sate. sate yang paling senang kambing. Kambing yang paling senang setengah mateng. Iya. Itu pun juga Lebih pintu manis gerbang dagingnya. untuk berdekatan dengan manusia, dengan orang, apalagi dengan orang yang hamil lebih potensial. Maksudnya gini, di sate yang setengah matang ini bisa ada toksonya juga gitu Iya, maksudnya. kestanya dari tokso. Oh. Kalau kita Teksturnya ada di kita daging. masaknya tidak mateng, 70% kambing domba Indonesia itu positif tokso, tetapi tokso yang tenang di daging. 70%. Yes. Tapi Jadi- kalau matang kan hilang Nah, dong. justru sekarang kan karena itu penyakit sosiokultur, saya paling senang makan sate setengah mateng. Untung saya nggak doyan. Tapi enak setengah matang ini ya, Betul. dagingnya Iya, lebih manis, lebih lebih ma- empuk. Enggak, saya well done aja, well done saya. well done. Health fitness kan steak juga lebih enak daripada well done. Iya. Gitu. Itu contoh-contoh saja. Baiklah. Kemudian selanjutnya sayur mayur. Nah, ini yang susah. Daerah Makanan- Jawa Barat itu sangat luar biasa dengan lalapan mentah. Potensial banget. Kenapa?
Ya kan kucing liarnya seabrek-abrek banyak sekali dan situasinya buang BAB karena kita nggak tahu kucing yang positif atau negatif yang mana, tapi buang kotoran, lalapnya mentah tidak dicuci langsung. Maaf dok, kalau kita cuci, kan sekarang ada tuh yang cuci pakai sabun juga, Siap. sabun khusus gitu ya, Ya. misalkan, itu hilang nggak? Jatuh, caranya mencuci nanti ada diajarkan. Oh, Ada. Itu menarik. Ya, hari ini ada praktek mencuci sayur, jangan salah. Ya, ini contoh. Kemudian kita, nah ini kadang-kadang juga domba di orang-orang tertentu tuh sukanya membawa dia seperti Saking anjing. sayangnya. Saking sayang dibawa Sayangnya. kemana-mana naik sepeda. Ini contoh-contoh kedekatan. Apalagi kambing hitam, buat Iya. tunjuk-tunjuk ini salah dia Jadi nih kedekatan biasanya. tukso itu beriringan dengan sehari-harinya kita. Nah, jadi jadi di kita- masyarakat tertentu sama. nggak usah Nah, cuma sekarang untuk kucing lah tuksonya, ya. nah untuk tuksonya ini dia adalah parasit, protozoa. Parasit protozoa tentu sifatnya adalah berarti sel. Namanya Toxoplasma gondii. Memang ditakuti karena ya memang harus dijauhin gitu loh. Nah, kalau terlalu dekat dan masuk itu riskan sekali. Kemudian bisa menyerang manusia dan hewan berdarah panas. Kemudian termasuk kucing ini satu-satunya hewan yang menyuburkan parasit. Satu-satunya kelompok Felidae yang menyuburkan. Berarti apa? Siklus hidupnya sempurna ada di kucing. Tapi kucing sekali membersihkan diri, dia tidak akan pernah terinfeksi lagi. Diulang. Jadi pada dasarnya si kucing ini emang tempat yang paling baik subur nih buat si untuk- Toxoplasma. Iya, betul. Oke, tapi si kucing ini bisa membersihkan diri gitu? Ya, Maksudnya gini, melalui kita BAB. kasih vaksinnya kah, kita kasih apa kah? Bukan, Maksudnya gitu. ada obatnya. Oh, ada obatnya. Ada obatnya. Untuk kucing ada obatnya, dan biasanya dites dulu oleh dokter hewan. Dan dia Ya. maksudnya kalau udah bersih dia nggak akan kena lagi? Ya, itu hebatnya. Nah, ini pemirsa yang mau seru nih piara langsung kucing, kayak sudah piara gini. kucing. Jadi ini penasaran nih. sekali kucing membuang kotoran dengan Toksonya toksonya, Selesai. selesai sudah. Oh gitu. nggak akan berulang lagi. Tidak akan berulang lagi. Meskipun kucingnya berkeliaran keluar. Iya, dia punya kekebalan yang bisa menyingkirkan. Oke, Tapi langsung. sebelum dikeluarkan dia menderita. Si kucingnya sakit juga nggak dok? Enggak kelihatan. Biasanya hanya diare yang panjang, sangat kronis, terpaksa pergi ke dokter banyak kali, baru ketahuan, ketangkep. Ayo kita periksa tokso. Nah, periksa tokso. Periksa tokso, dikasih obatnya, selesai. Iya. Kalau negatif bukan berarti dia tidak ada loh. Negatif pas kita mengambil sampelnya sedang Mungkin pada nggak ketemu. posisi tidur. Harus pada titik tertentu beberapa Boleh kali nggak kita dites. kasih aja semua kucing kita? Preventif. Untuk apa? Kayak obat cacing Nah, gitu. kayak obat cacing gitu Kan dok. nggak nular ke orang secara langsung. Hanya 0,26% itu dia bisa menuju ke manusia. 0,26%. Riset sini. Mohon maaf pemirsa, berarti ya tertuduhnya adalah bukan kucing kita. Iya. Lalap-lalapan dan sampai meskipun setengah daging- matang. Meskipun dia subur di kucing, tapi ketika masuk ke orang itu potensinya hanya 0,26%. 0, Tapi loh. itu morbidity Iya. nya 100%. Jadi tingkat transmisinya rendah, Tapi tapi bisa sekali kena menyebabkan, 100% morbid ya. Iya. Itu yang berbahaya ketika Iya. tidak bisa diatasi, butuh waktu panjang untuk menyembuhkannya. Oke. Maka satu jalan kan mencegah nantinya supaya 0,2% itu jangan sampai ada. Oke, Itu baik contoh. dok. nggih. Terus pada manusia ini pada umumnya manusia itu sebagai intermediate host. Kecuali manusia dimakan manusia akan positif lagi nanti. Tapi kebetulan kan kita tidak memangsa manusia gitu. Nah, contoh. Kemudian contoh lagi. Nah, ini yang utama. Kalau menuju kepada manusia ya, andai kata ada, tapi mudah-mudahan tidak ada. Cerita ini tidak untuk menakut-nakuti. Jalannya pada posisi ibu kepada janin. Maka hati-hati ketika ibu hamil jangan membeli kucing. Karena kucing hanya tidak tahu bahwa negatif pun belum tentu. Karena kucing bisa mengidap penyakit yang juga dia sendiri nggak ada gejalanya. Oke, Dicatat, tapi kalau- dicatat, pemirsa, kalau dicatat misalkan- nih ya. Jadi kalau lagi hamil jangan beli kucing atau ambil kucing pas lagi Ya, hamil. jadi riskan sekali, jangan Tapi kalau rescue. sudah punya kucing sebelum hamil, Kan sudah dites, otomatis sudah banyak jalan untuk menuju sehat sehatnya kucing. kucingnya. Oke. Oh, oke. Itu yang penting. Nah, kemudian, nah ini menu makanan kita, menu makanan kita kan harus pandai-pandai sekali memilih makanan yang betul-betul higienis. Bersih. Itu tugas kami hanya menyediakannya, tapi yang menyantapnya kan beda lagi. Daging sapi diolah yang baik, daging kambing domba, jeruan. Sayur-sayuran, Kita hobinya kan lalapan. makan jeruan Ya. tuh. Wah, cilaka banget apa namanya soto Betawi. Wah, jeruan semua itu. Tapi kan panas. Maksudnya Ya tetap di makanya cara masaknya toh cara yang harus masaknya. dilakukan. Ya. Oke. Kemudian ya ini yang sangat berbahaya. Banyak pintu menuju ke manusia itu dasarnya bukan dari kucing. Kalau dari kucing 0,26%. Cuman 0,26. Tapi begitu dari Ya, 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 lalapan, dari daging, dari kotoran burung yang Dok, boleh duduk dulu ya dok, Ya, kita siap. mau jeda sebentar. Kasih. Tapi pemirsa saya tuh masih gemesnya gini loh. Kan saya nggak tahu, kan nggak bisa dihitung ya kira-kira nih dia punya toksoplasma apa Ya. enggak kalau Ya. dia lagi agak tidur. ya
masa saya nggak boleh sih ngasih kayak vaksinasi gitu sama si kucingnya gitu? Vaksinnya belum ada sebenarnya. Vaksinnya belum ada, Belum. tapi ada nggak yang Obatnya kita ada. ada nggak yang bisa kita kerjakan nih pemirsa Ya. supaya kucing saya itu nempel-nempel sama saya nggak masalah. Ya. Bukan karena saya mau hamil lagi, bukan gitu ya. Tapi lebih karena tadi kan ternyata kalau kena ke manusia itu Ya. bisa berbahaya. Kalau kena ke laki-laki gimana? Kalau ke Ya. perempuan kan kayaknya bermasalah Iya, sama sama, hamilnya. iya, bermasalah sama. Nah, nanti kita bahas ya pemirsa. Iya, ya. pemirsa tentunya Siap. masih banyak pertanyaan dalam Iya. pikiran pemirsa ya. Kalau pemirsa mau bertanya silakan nanti di segmen berikutnya pemirsa bisa hubungi kami di 5743476 atau untuk yang di luar kota Jakarta 021 5743478 ya. Oke, Instagramnya dan juga bisa Masih tetap kita buka ya @haldokter.tvri. Tetapi Halo Dokter, karena sehat itu asik. asik. Nah, jadi hari ini kita membahas mengenali bahaya toksoplasma. Jangan cepat-cepat langsung menuduh kucing kita maksudnya gitu ya di Halo Ya. Dokter karena sehat itu asik. Asik. Barengan sama Dokter Setio. Yang tadi saya tanya mengenai ini, kita belum selesai dijawab ya. Pertama adalah kita bisa melakukan sesuatu nggak sih sama kucing kita? Jangan nungguin dia udah ketahuan sakit dulu baru kemudian diobatin gitu maksudnya. Supaya benar-benar nggak ada dari yang 0,26% jadi 0% deh gitu satu. Yang kedua, apakah ke laki-laki juga si toksoplasmanya bisa pindah? Bisa. Bisa. Tapi kan laki-laki nggak hamil. Tokso tidak memilih jenis kelamin ya, kalau ingin nyerang ya sudah Iya. Nah nyerang terus saja. kalau laki-laki jadi kayak apa dok Mandul. sakitnya? Oh mandul. Iya. Ya, Tapi kan sama itu aja. sangat luar biasa panjang prosedur untuk dikatakan sebagai penyebabnya adalah toksoplasma. Ya. Jadi banyak hal yang dipakai untuk yang at least gini, yang harus diketahui adalah siklus dari si tokso ini. Siklus itu yang paling utama. Jadi saya coba ingin boleh ya. sampaikan Biar lebih siklus. jelas Next ya, slide dong pemirsa. boleh. Siklusnya saja. Sebentar dok belum Iya. dok. Ya, Iya. saya lihat. Nah, ini contoh-contoh sederhananya. Ketika kucing ini positif, kita ngambil yang positif. Ketika Iya, iya, kucing iya. ini positif, Positif tokso dalam ya. perjalanan hidupnya dia membuang kotoran yang isinya adalah salah satu stadium tokso namanya Telur-telurnya nih. ookis. Itu stadiumnya. Ookis. Jatuh ke tanah. Ditutupi tidak ditutupi terserah kucingnya sendiri, kadang-kadang ditutup, tapi ingat jatuh ke tanah. Lamanya itu bisa tahunan hidup di Ya tanah. ampun. Pantesan Jadi sudah aja. kesapu air hujan tuh dia kebawa kemana saja Tetap pergi. aja masih hidup. Oleh karena itu lingkungan itu utama dan perhatian. Nah, kalau dia kesenggol oleh model Lalat gitu ya. lalat atau kecoa, ya sudah dia menjadi transporter. Ditantang-tantang kemana-mana yang dia jadi nggak sakit, hanya numpang lewat. Tapi Vektor ya yang paling jadinya sering ya. harus diperhatikan adalah jatuh ke posisi intermediate yang, terutama yang intermediate itu yang dekat sama kita. Ya. Kalau tikus kan jauh ya, kita nggak makan tikus, hanya orang tertentu saja, daerah tertentu. Tapi pasti sapi, kambing, domba, itu akan sayur-sayuran. Nah, di posisi intermediate inilah yang jadi perhatian karena di dekat sekali dengan manusia. Lebih harus diperhatikan ketika dia pada posisi akan menuju hamil. Nah dok maaf nih dok ya. Ya. Kan misalnya gini dok ya, kan kalau di rumah kan saya bagian bersih-bersihin kotorannya juga siap, nih misalkan siap, ya dok ya. ya. Kan kita tutupin pakai pasir, Ya, itu kita betul. buang ya. Ya. Nah kita nih yang bersihin itu harus pakai masker bla 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 nggak dok? Potensial enggak, karena dia pada posisi basah, BAB basah langsung selesai. Tapi kalau BAB kering berbahaya, jadi ya terlambat membersihkan dan sangat kering itu yang berbahaya. Oh, kalau dia sudah kering malah mengabu lebih ya. bahaya. Kalau kering itu berbahaya. Oh karena kalau dia kering mengabu. dia bisa. Iya, dia Penerbangan. mengabu. Dia menjadi situasinya mudah sekali melayang. Oh gitu. Ya, tapi kalau fast banget baru BAB dibersihkan itu aman. Jadi kalau lihat ini ya, kayak yang ditakutkan bukan lebih ke kucingnya, malah ke intermediate Ya, hostnya. ini besar sekali. Nah. Besar sekali. Jangan Pintunya telepon ada sudah pintunya. berbunyi dok. Ya, boleh dulu ya dok ya. Ya, halo. Ah, Dengan halo selamat siapa? pagi. Pagi. Ya. Halo dokter dengan siapa Saya- di mana pak? Ingin bertanya pada dokter, saya Raden Tejo dari Kahuripan Parung Bogor. Oh silakan. Silakan Pak Tejo. Ya, Langsung. Silakan pertanyaan langsung Pak. ya selamat pagi. Selamat pagi. Pak Raden. Ih, cepetan Ya. Pak Raden, cepetan. Yuk. Ya, saya mau bertanya pada Pak Dokter. Ini Iya. karena ada anak saya. Jadi anak saya ini sangat hobi piara kucing. Jadi piara kucing itu ada 2 rumah ya. Anak saya cuma ada 4. Nah, bagaimana caranya menasihatkan atau memberitahu kepada mereka bahwa tokso ini sangat berbahaya? Karena pada anak saya yang ketiga pada waktu itu hamil dia juga piara kucing.
Terus Oke. karena sadar sih sekarang memang kucing itu dia taruh di luar rumah, dibikinin rumah kaca, jadi terhormat juga. Cuman tadinya kan kucing itu wah sampai di mobil itu bulu semua. Kalau saya masuk saya pukul-pukul itu Oke, tempat duduknya oke bulu. kita udah Waduh, dapat sangat nih bahaya. maksudnya gimana ya gitu ya. Pokoknya Ya, jadi itu gimana? Jadi memberitahunya bagaimana Bu? Bagaimana caranya Baik. itu Memberiatur dan supaya jelas gitu supaya mereka tidak tersinggung tapi kena begitu. Terima Oke, kasih. Ya. terima kasih Pak Raden ya. Tapi sebetulnya malah kita hari ini belajarnya nggak begitu tuh Pak. Kita belajarnya malah begini, bahwa sebetulnya nggak apa-apa bergaul sama si kucing Iya, itu betul, sebetulnya. Kita betul. lagi belajar gimana caranya bergaul, tapi kitanya sendiri aman, Aman, gitu. terlindungi dari tokso. Siap. Dan belum tentu kucing loh Pak, jangan-jangan yang ngasih toksoplasma itu bukan kucingnya. kucing, Waktu iya. lalapan Lalapan. sama sate setengah Iya, mentah, matang setengah matang, gitu iya. ya. Lanjut Dok, dijelaskan Oke. Dok. Dijelaskan dulu Pak Raden Oke, ya. Pak Raden, punten. Kalau daerah Bogor itu kan Sunda ya, seperti saya kan dari daerah Bogor. Itu umumnya yang diperhatikan bukan tentang kucing jadi momok, tetapi pintu-pintu tokso masuk ke manusia itu, ke orang itu luar biasa banyak. Lewat makanan terutama, lewat lalapan, daging-dagingan. Jadi kalau kita luar biasa sangat tidak jauh dari yang namanya lalapan atau itu, kecil kemungkinan dari kucing menuju ke manusia. Jadi si kucingnya itu aman. Aman, kucing itu aman banyak. Jadi kan? sekarang hanya perhatiannya aja, yang dari lingkungan aja, bagaimana caranya masuk ke dalam rumah itu ada tuntunannya. Jadi Pak Raden Tejon yang kita tenangkan sebetulnya. Iya, Jadi betul. nggak apa-apa loh Pak, sebetulnya. Pak Raden nggak usah takut Pak, biasa saja, kecil banget potensi untuk menulari Nah, orang. sedikit Kecil. tambahkan mungkin Pak Widodo. Ini Siap, Dr. dokter. Widodo mengenai tadi kan kekhawatiran pemeliharaan kucing. Sebenarnya pemeliharaan kucing apa sih yang sehat atau yang baik Iya. supaya kucing itu tidak Ada menularkan di sini, toksonya? jangan Saya takut. ada sedikit aja, jadi Tipsnya. untuk Pak Raden dan kawan-kawan yang Iya. ingin bertanya akan ada jawabannya. Jadi kita tinggalkan siklusnya ya, karena pertanyaannya cepat sekali. Nanti dulu Dok. Ya. Next. Oke. Next. Next slide Lagi sebentar. dong materinya. Nah, Iya, oke. saya pindah lagi lah, lebih mudah cepat. Nah, ini sudah tadi. Ya. Nah, sumber Bapak Pak Raden dan kawan-kawan, nah kalau yang datang, sumbernya kita utamakan, kita lihat ya, daging umum, daging apa saja. Kemudian kotoran kucing yang mengandung, kalau tidak mengandung okis ya nggak masalah. Kemudian daging babi, ya alhamdulillah kita yang muslim pasti nggak makan daging babi. Tapi potongan-potongan atau jeruan dari makanan yang hanya di Amerika ini kebanyakan. Di Amerika itu pintu gerbang besar sekali, 70% orang Amerika positif itu hanya gara-gara hobi makanan ini. Wih, apa nih? Kecuali Geser. Nah. geser. Iya. Kecilin aja, dicubit. Cubit. Maaf ya Dok. Nah, gini Dok. Iya. Satu Mau balik lagi sini? Balik lagi ya. Oke. Terus susu kambing yang tidak bagus dirawat. Nah, yang di kita itu ada lagi nih daging guguk sama daging kucing. Ada nih, ada masyarakat tertentu yang memang hobinya makan ini, ya ini pintu gerbangnya. Jadi kucingnya pun dari konteks kucing yang tidak diapa-apakan lewat feses, ya kecil kemungkinan. Ya. Satu dari sebagian besar. Nah, sekarang tadi cara mencegahnya ya. Cara mencegahnya. Nah, haruskah saya mencegahkan kucing yang saya Jawabnya pelihara? no, Jawaban gitu nomor ya. satu sudah saya pasang dulu, Tidak tidak. ya. Tadi terburu-buru. Kenapa? Punya kucing tidak meningkatkan risiko kena tokso. Jadi punya kucing banyak tidak berkorelasi positif dengan banyak tokso gitu. Jadi itu bukan faktor. Nah, kucingnya sendiri mengeluarkan tuh hanya 1 kali seumur hidup. 1 kali membuang feses yang isinya Sekali cuma. Ya. Dan Nah, selesai sudah. dan 2 gitu. minggu kemudian dia bersih total. Nggak bisa saya minta kucing yang udah mengeluarkan gitu loh. Jadi saya udah tenang. Kalau ngetes akhirnya kan tiap hari dites kan nggak lucu ya. Nggak Itu bisa, tes ya. terus hari ya nggak apa-apa, saya dibayar mahal untuk Oh, ngetes. ya. 300.000 Jangan. terus. Jangan. Dan Ini bukan sedikit- jaminan kalau toh negatif. Pertanyaan saya adalah tadi kita bicara kucing yang terpelihara. Ya. Kalau kucing liar gimana? Ya, justru kan kita bicara kucing terpelihara dulu. Terpelihara fahamnya kan gitu. Hati-hati kucing dengan respon yang bukan negatif bukan berarti tidak mampu. Nah, jadi tetap saja tidak untuk dites supaya negatif. Kita harus berprasangka perawatan kita negatif. Ya. Oke. Bukan prasangka positif, capek. Karena susah sekali menemukan Kita nggak boleh suuzon Ya. kita Nah, ya. itu sudah. Baik. Kita Oke, nggak nah punya- satu yang terakhir, semoga bagus. Nah ini kucingnya yang di dalam rumah yang dipelihara, even dia dipelihara di luar halaman, mencegah kucing untuk berburu tikus, Tikus. Oke. rodensia terutama, memberi makanan jadi. Nah, terpaksa kalau masak sendiri monggo harus banyak betul-betul direbus dengan bagus. Kemudian memelihara kucing di dalam rumah jauh lebih bagus lagi dan menghindari memberi makanan mentah. Itu cara merawat kucing kucing. sehat agar
tokso terhindar. dianggap tidak ada. Bukan gara-gara ini tokso tidak ada, keliru. Tapi supaya kucing menjadi sehat di dalam rumah, tidak dekat dengan kondisi-kondisi yang kucing sendiri bisa terinfeksi. Itu yang terakhir. Nah, kepada yang Pak Raden tadi, contoh kucing saja sama dengan orang andai kata kena tokso bisa keguguran dini. Jadi kucing sendiri kalau positif, potensial kalau dia hamil ya berbahaya. Gitu. Sama dengan orang posisinya, cuman perbedaannya orang itu intermediate. Jadi sehingga dia kemana-mana ke organ-organ dalam. Gitu, ya. Kemudian nah rekomendasi mencegah tokso tidak dekat ke kita. Satu, mengganti liter setiap hari. Jangan menunggu ketika BAB kita tunggu ntar malam aja deh sekalian. Nah kadang-kadang kita malesnya muncul sekalian. Jadi kucing kan BAB-nya 2-3 kali. Sekalian itu nggak bagus. Langsung aja segera. Jadi harus ada orang yang merawat kucing di rumah yang khusus yang menyerok. Kemudian menutupi sandbox mainan anak-anak pasir-pasiran itu harus ada tutupnya. Pupuk di situ ya. Ya, akan diloncati oleh kucing ya di rumah. Kemudian memelihara kucing dalam rumah, menghindari kucing pada saat hindari membeli kucing pada saat ibu-ibu sedang hamil. Kemudian cuci tangan sebelum makan, merencanakan hamil, terpaksa tes tokso. Tapi ini tugasnya dokter, bukan tugas saya. Yang ini. Boleh dok, silahkan Siap, duduk oke, dok. Nah, terima kita kasih. udah kebagian kucing hari ini. Iya. Hai, halo. Nah. Mami Popo. Hai, apa kabar? Silakan duduk ya. Lucu banget. Nggak usah dekat-dekat, nggak usah dekat-dekat. nggak Kucingnya usah. cantik banget dong. Kucingnya tuh yang bawa kucingnya. Ini serasa ke bandara di bawa kucing. Oh iya, terasa ke bandara. Ya, silakan. Ini kita pasti udah gemes melihatnya. Ini beratnya berapa kilo, Mbak? 6 kilo. Oh my God, 6 kilo ya. Nah, satu lagi Mbak. Sebenarnya Mbak tuh namanya Popo atau ini yang namanya Popo atau gimana? Kucing pertamaku Popo, jadi aku dipanggilnya Mami Popo. Kalau yang ini namanya? Ini Louis. Louis. Ini putra mahkotanya di rumah. Oke. Popo rajanya. Oh alfanya. gitu. Tapi kan kalau dia sendiri sebetulnya kayak kucing biasa ya, kucing kampung biasa bukan? Atau ini mix. kucing ras? Mix Mix, ras. campur. Oh, ini kampung mix. sama ras. Oh, kenapa? Tapi kulitnya, maksudnya bulunya biasa aja ya kayaknya. Gizi yang Kayak bagus. kucing lari-larian, kucing lari-larian, tapi montok banget. Sehat Ih, banget, montok montok ya. banget, lucu banget ini. Oke, nah pemirsa yang udah kita pernah bawa kucing juga yang gemuk banget itu ya, si Bambang itu. Semua pertanyaan gini, gimana caranya dapetin kucing segemuk itu? Nah, nanti biar Mami Popo yang cerita kepada kita, Iya. termasuk juga yang masih penasaran mengenai tadi toksoplasmanya. Yuk tanya lagi lebih jauh kepada dokter Setio. Iya, ya. oke pemirsa masih bisa telepon ke kami, menghubungi kami di 5743476 atau untuk yang di luar kota Jakarta di 021 5743478. Instagram juga masih terbuka ya, bisa Instagram @halodokter.tvri. Iya, kita jeda sebentar ya pemirsa, jangan kemana-mana, tapi Halo Dokter karena sehat itu asik. Asik. Ya. Ya pemirsa, kembali di Halo Dokter, kita masih berbicara mengenai toksoplasma dan sudah hadir ini pet influencer Mami Popo beserta Poponya. Kucingnya Louis. namanya siapa? Louis. Louis, saya jangan lupa di Halo Dokter karena sehat itu asik. Jadi kegemesan kita terusin kali ya pemirsa ya. Gemes banget saya tadi lihatnya si Popo. Siapa Louis ya? Jadi Mami Popo, pertanyaan pertama adalah, karena tuh yang kayaknya udah kita utang-utangin adalah gimana caranya punya kucing sebesar itu? Oke, yang pertama itu kita kasih nutrisinya yang lengkap. Terus apa sih? Dia bebas stres. Bebas stres, dia Iya. Gak jauh beda sama manusia Louis. juga ya. Sorry. Si Louis langsung nengok begitu, maaf ya Louis. Dia nggak stres, terus nggak birahi. Birahi soalnya menyebabkan stres. Jadi kalau kurus tuh mereka pengennya cuma cari pasangan aja gitu. Stres nggak mau makan. Jadi ini steril? Di steril. Tapi kan ini kan ada campurannya. Kalau yang saya punya misalkan yang kampung aja deh gitu, bisa nggak segede gitu? Bisa banget. Saya juga punya tuh namanya Paulo. Itu juga udah punya penggemarnya sendiri. Dia juga gendut sampai 7 kilo. Oke, kita coba telepon dulu ya. Baik, Pak Lo telepon barangkali nyari ibunya. Oh tidak. Halo, selamat pagi. Ya, dengan siapa di mana? Halo, Halo. Selamat pagi. Pagi. Iya, Selamat pagi. silakan Pak. dengan Ahmad di Jambi. Oke, Ya. silakan Pak. Silakan Pak Ahmad. Pak Angga. Angga. Oh, Ahmad. Silakan. Gini, Pak Dokter, kami kan baru ini, istri kan lagi hamil ya, anak pertama nih.
mau minta sarannya aja biar aman gimana ya? Soalnya kan kita di rumah punya 2 kucing ras ya. Tapi nggak pernah keluar rumah sih. Dia udah vaksin lengkap, pokoknya semuanya udah lengkap lah. Vaksin, rabies, cacing juga udah lengkap. Terus istri saya itu kan sebelum hamil sering sekali tuh peluk kucing. Iya. Cium kucing kami. Oke. Aman, minta sarannya aja sih dok, amannya Sip. gimana ya? Soalnya kan ini anak pertama kami ini lagi hamil. Oke. Nah, Baik, oke. terima kasih Pak Ahmad ya. Kita Makasih, langsung dok. tanya Ya, ke makasih. Dokter Setio. Dokter Setio gimana Dokter Setio? Ini lagi hamil nih Tapi istrinya. nasihatin orang ya saya enggak. Punya kucing tapi sebelum hamil nih Dokter Setio. Ya, kan punya kucingnya sebelum hamil ya. Ya. Dan gini, utamanya saja kalau selama masa hamil ada kucingnya diare, udah lari aja ke dokter untuk diyakinkan bahwa dia tidak tokso, itu jauh lebih bagus. Oke. Tapi kalau kepalang sudah hamil tapi takut juga, ya udah hindari kata-kata takut. Anggap aja kucing sehat. Tadi cerita vaksin tadi sudah divaksin lengkap, oke sudah bagus itu. Tapi tidak ada vaksin tokso masalahnya. Jadi ada obatnya untuk kucing. Gejala pada kucing nyaris tidak ada. Yang paling ada dia sendiri kalau sudah sangat menderita hanya diare. Loyo, lesu, diare, kurus nggak mungkin. Sebegini belum tentu juga tidak tokso. Tapi posisinya adalah diare. Oke, jadi sekarang kalau memang nggak diare, nggak apa-apa. Kalau masih mau Sudah. peluk-peluk boleh? Iya, tidak ada masalah. Yang penting kalau misalkan bersihin kotorannya. Ya, Nah, pakai tadi sarung ya. tangan, pakai masker saja, seperti kita sedang lagi masker. Kemudian ketika akan makan ya cuci tangan. Ya. Hindari yang namanya tidak matang. Makan daging-dagingan tidak matang, makan lalapan mentah, itu hindari Oke, semua. jadi kalau berhubungan sama kucingnya sendiri nih Pak, sebetulnya nggak ada yang tambahan lebih jauh. Iya. Toh ketularannya 0,26%, itu pun Iya. bisa dengan bersih-bersihnya lebih Iya, cepat gitu menjadi ya, nol, pakai iya. masker juga. Iya, siap. Oke, halo, selamat pagi. Halo dokter, dengan siapa di mana? Halo, Halo. apakah Paulo atau Popo barangkali di rumah? Popo telepon. Iya, dengan siapa di mana? Halo. Kok hilang ya suaranya Hilang, ya? Oke. Tapi hilang saya mau apa-apa. nambahkan sedikit tadi kekhawatiran dari Pak Ahmad lagi untuk Iya. ibu hamil. Karena dia takut khawatir sedang hamil anak pertama. Jadi Iya. kalau saya boleh tambahkan, lakukan pemeriksaan darah ya, diambil untuk IgM dari toksoplasmanya. Iya, betul. Itu diperiksakan. Kalau hasilnya negatif, oke kita lebih tenang. Tapi Lebih untuk lebih tenang. tenangnya lagi bisa dilakukan pemeriksaan ultrasonografi. Oh, USG? Ya, USG. Iya. Biasanya kita bisa terdampak kalau ibu hamil mengalami toksoplasma, biasanya kita lihat dari ukuran kepala. Bisa lebih kecil atau lebih besar. Ya, mikrosefali atau Jangan hidrosefali. dong, Ya, jangan sampai udah ke kepala gitu. Ya, artinya kalau memang khawatir lagi, tapi kalau diperiksa semuanya baik, insya Allah aman. Kalau tes Iya. torch itu untuk apa sih dok? Kalau Ya torch itu kan torch buat itu ya? kumpulan dari toksoplasma, Beberapa rubella, kumpulan. cytomegalovirus, dan herpes. Iya, saya ya. udah periksa dan negatif. Iya, Ya, bagus. aman. Oke, jadi ini padahal kucingnya ada berapa Mbak? Ada 14. Ya. Sorry ya katanya Mami Popo. Jadi Popo itu kucing pertama. Poponya Iya. masih ada nggak? Ada. Masih ada ya? Ada. Terus yang lain-lain tuh pakai nama-nama Paulo gitu-gitu, namanya Paulo, keren-keren. Pauli, Paula, Oh. ada oke. Ginger, ada Junior, Iya. dan masih banyak lagi. Saya jadi pengen punya kucing lagi lebih banyak nih. Ntar saya namain Berlin, Tokyo, Cia. Kayak Money Heist jadinya kan. Karena udah punya kucing banyak, lupa sama anak nih Lula. Ya Enggak, enggak ya, lah. oke. Kebetulan gini kan, ini pertanyaan juga semuanya dititipin kepada saya. Kalau udah sayang sama kucing, itu tuh tidur sama kucing. Iya, Ya. betul. Dipeluk-peluk, Popo udah jadi yang satu. bisa tidur sama kita. Soalnya nggak semua bisa tidur di dalam kamar kan. Kalau Popo itu bisa tidur sama kita dan dia dia betah gitu. Dia tidur selama 8 jam dia tidur. Oh, jadi nggak ganggu gitu ya? Nggak ganggu. Kalau yang di rumah dua-duanya itu nyari AC. Jadi kan AC di kamar. Jadi mereka ngotot nih pengennya di kamar. Apalagi kalau yang bulunya agak banyak ya suka kan kepanasan. Iya. Ya, baru mau Ya. nanya. Ntar dulu ya pemirsa ya. Ini Ya, pertanyaan halo, titipan selamat pagi. pemirsa. Dengan siapa di mana? Halo, selamat pagi. Halo dokter, dengan siapa di mana? Halo. Halo pagi. Kita tunggu loh suaranya Bapak, Ibu. Halo. Nah, itu ada Miau. suaranya. Ya. Ya, halo. Ini suara kita loh yang feedback balik. Iya, terus lagi. Oke, ya, Malu bagus dia. lagi. Oke, jadi pertanyaannya boleh nggak itu kucing tidur sama kita barengan? Yes, boleh. Kan Boleh. selain toksoplasmosis, apa yang bisa pindah dari si kucing ke kita? Yang paling begini, kalau higienisnya sudah kita pegang, cara merawatnya sudah kita pegang, semuanya tidak ada yang perlu ditakuti. Oh gitu. Iya. Kalau kayak Parasit. kutu gitu gimana? Parasit ya. Ya itu kan berarti sudah tidak sehat. Sehat, toh. tidak bersih. Jadi kita merawatnya anti kutu diberikan kurang lebih 2 bulan sekali. Tetes. Itu anti kutu itu sebetulnya ya dok ya, Iya. efektif nggak sih dok?
efektif. Efektif ya? Hanya karena kita lembab 80%, dari 3 bulan diturunkan menjadi 2 bulan dan harus diulang. Oke. Hanya faktor kelembapan yang mengganggu. Kalau di negara 4 musim kelembapannya luar biasa rendah ya, 55-60%. Jadi hampir nggak ada si kutu itu. Nah, lebih Kalau piara jauh. kucing lebih dari 1, Iya. antar kucing bisa saling menularkan nggak? Bisa, loncat, terutama kutu loncat namanya. Ih, gemes sama si kutu ini ya. Ya, kutu loncat itu paling sering mudah sekali kaget-kagetan, bersih di rumah tetangga yang Ya. kaget. Karena Nah, dia itu loncatnya 1 meter, 2 meter tuh jago banget, terus nempel, ngambil darah, pergi lagi. Ke kita bisa juga dia ngambil darah. Bisa, sebenarnya bukan ngambil darah, nginjeknya dan mencakarnya tuh kenceng banget sampai kita gatel. Belum sampai ngambil darah. Oke, kita Parasit punya video nih dari Mami Popo ya pasti videonya ya. Yang bikin gemes sedunia katanya nih gara-gara karena yang nonton banyak banget. Silakan kita keluarkan ya. Lanjut videonya. Yuk. Sabar ya. Oke, yuk kita lihat. Mencari kemana-mana ke setiap sudut dunia. Ternyata tidak ada yang lebih luar biasa daripada aku. Kuncinya cuma satu. Kalian harus rebahan secara konsisten. Mulai datang-datang bawa handphone. Oh ini Popo, Capek banget lebih kelihatannya maco. Datang-datang bawa makanan kek, disodorin handphone mulu, mana sambil senyum-senyum lagi, males banget liatnya. Dikira pura-pura lucu tuh gampang apa? Capek tau, nih gue pura-pura lucu gini tuh capek. Dikira gampang apa? Jadi itu Popo tuh yang tadi. Tapi Popo kayaknya nggak gede-gede amat, nggak kayak si Louis. Sama aslinya. Mereka dilihat di kamera handphone itu emang kayak kecil-kecil, padahal aslinya besar. Kayak imut-imut gitu. Tapi ini nggak takut ya, artinya dia di studio, ketemu orang gitu nggak ya? Jadi kan sifat kucing beda-beda. Nah dia ini termasuknya lumayan anteng segini. Nah ini saya mau tanya Dr. Setia, Siap. kalau ada orang yang mau pertama pelihara binatang kucing di rumah, ini gimana cara pemilihan kucingnya, langkahnya apa ini? Pemikiran pertama di split yang bagus. Bahwa kucing itu soliter. Satu, jadi dia hidup sendiri, tidak butuh teman. Itu nomor satu, pegangan dulu untuk meyakini bahwa kalau dia nggak nurut ya sudah. Terus nomor 2, 85% kucing itu bersifat agresif. Hanya 15% tenang. Maka kalau ngambil contoh si Louis, mungkin masuk yang 15%. Dijumpalitin, dicubit-cubit, tenang Diem. aja, cuek-cuek. Tapi teman-temannya dia, yang 85% di luar ini baru dielus-elus balik kanan. Itu karena sifat. Dan hanya bisa dikurangi melalui pengurangan sentuhan. Jadi sentuhannya dikurangi. Jadi Digendong. kucing punya karakter ya? Iya. Jadi kalau sudah tahu 2 titik ini soliter dan persentase agresivitas, berikutnya daya terima harus tinggi. Begitu punya, lah. Oke. Jadi Apalagi mencarinya saya punya 14 nih, beda-beda semua watak. sifatnya. Dan kita harus ngerti, kita bisa analisa. Itu kita juga harus memperhatikan selain kesehatan fisik, itu kesehatan mental juga. Jadi gini, kalau di antara yang 14 itu yang paling anteng ini apa Louis? Louis sih ya paling anteng. paling anteng. Dan dia nggak peduli gitu sama orang lain gitu ya, nggak ke-trigger. Fansnya juga banyak nih. Halo, FBL. Ya, bagi saya yang dokter praktek ngelihat Louis ya luar biasa. Kalau dapat pasien 100 ekor sehari kayak begini wataknya ya cepat. Ini kan sudah rusak semua. Dicakarin kucing. Iya, karena Jadi saya tuh punya 2 di rumah yang panjang banget bulunya gitu, yang agak pendek. Ya. Tapi nggak flat nose ya. Yes. Nggak tahu deh, dia udah cuma mix macam-macam. Kalau yang itu galak banget dan memang maco banget deh. Satu lagi juga laki-laki, karena yang perempuan udah mati kemarin ya. Nah yang laki-laki satu lagi itu dia tahu loh kalau dia mau peluk kita dia hati-hati karena dia tahu dia punya kuku. Sampai segitu ininya sama kita Hati-hatinya. gitu ya. Jadi ada dia hati-hati defense-nya. banget. Yang satu lagi sih nggak ada hati-hatinya. Yes. Gitu kan ya. Berarti kita yang mestinya ngerti sendiri. Betul, kita yang Tapi bisa. kita boleh ya peluk-peluk si kucing ini Sangat boleh banget boleh. nggak apa-apa. sangat boleh. Tidur bareng dia nggak apa-apa. Iya, sangat boleh. Selama kucing itu terpelihara dengan baik dan sehat. Dan satu indikasi lagi bahwa apakah ada di anggota keluarga ini yang memiliki garis keturunan penderita asma. Ya. Nah, ya. Kalau ada Kalau itu ada,
ya sudah pelukan dekatnya ke arah sebenarnya Dari. bukan bulu yang masuk ke hidung, Apa dong? imajinasi dari bulu masuk hidung itu yang lebih berbahaya memancing striksi atau konstriksi bronko. Yes. Nah, Yes. jadi ini Jadi kejadian bukan kemarin. bulunya masuk ke hidung kemudian memancing bronkitis. Bukan. Imajinasi rambut terbang itu tidak Kebawa. cuma urusan kucing itu sudah cukup tinggi. Nah, pemirsa nih sambil kita mau jeda sebentar lagi, kita mau cerita juga kemarin tuh kejadian waktu kemudian Dika kan gemes tuh ngelihat kucing. Oh, iya. Dan dia punya asma. Begitu gendong-gendong selesai, masih pakai masker, masuk ke mobil buka masker kan nyetir ya. Tungkak semua. Lompat semua langsung dengik berbunyi ya. betul. Hai Dokter Dika, kita ceritain di sini mumpung orang yang nggak ada kita gosipin. Oke, Iya. pemirsa kita jeda sebentar, kita akan kembali setelah ini. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Halo Dokter karena sehat itu Asik. asik. Miau. Ya pemirsa, kembali di Halo Dokter karena sehat itu asik. Hari ini versi miau ya, Ya. Halo Dokternya ya. Tapi kita janji udah ada Mami Pertanyaan. Popo sama juga ada Dokter Setio. Berarti IG kita sudah harus buka satu persatu karena banyak juga ya. Ini followernya Mami Popo Mami banyak Popo banget. nih. Lanjut Yes. yuk, lanjut. Nah, Dari Agits. 97, ini menanggapi stiker pertanyaan Anda. Dok, tes TORS itu sebaiknya sebelum merencanakan hamil atau sudah positif hamil ya? Loh, kok langsung dijawab sama kamu ya berarti Ya, langsung. Kalau saya menyarankan karena tes tokso ini hanya valid untuk 3 bulan. Ya, jadi kalau memang ini sebaiknya pada saat hamil awal begitu positif, kita biasanya di trimester pertama paling tidak Terus kita kalau periksa. positif gimana? Kalau positif IgM yang positif ya. Jadi tentunya kita mesti lihat IgM atau IgG. Kalau IgG itu infeksi lama, lampau. Kita nggak terlalu khawatir. Nggak Tapi perlu kalau menjadi- IgM maksudnya kalau udah positif terus gimana? kita berikan obat langsung. Bisa, Artinya nggak masih bisa. masalah? Itu kan masih di dalam darah ibu. Harapannya masih belum masuk plasenta, belum sampai ke bayi. Oke. Oh, Jadi segera oke. itu kita berikan, nanti biasanya kita ulang lagi untuk kita pastikan IgM-nya menjadi negatif atau masih positif. Kalau masih Untung kita positif pas ada pasti dia kita ya di berikan. sini ya, jadi enak ya jawabnya ya. Ya, jadi yang dilihat ada IgM atau IgG, itu Kalau yang penting. Mami Popo sendiri udah nikah kah? Iya sudah. Udah punya anak? Iya. Oke. Nggak ada niatan hamil lagi? Ada sih, cuman Nyantai aja tapi dia Nyantai aja. aja. Pokoknya kita kalau saya hamil langsung aja gitu Nah, ini ya. satu lagi nih Bunda Sri kan cerita, kadang-kadang orang berkata bahwa kalau orang dengan toxopositif kemudian susah untuk hamil. Sebenarnya nggak ada kaitan Nggak ada susah kaitannya. hamil dengan toxopositif. Betul. Ya. Jadi nggak ada urusan ya. Iya, iya, iya. Hamil Jangan hamil. dijadikan Harus clear. kambing hitam Harus kok. Iya, clear. betul, jadi jadikan kambing Biar hitam. kambing aja yang hitam, kucing Iya. nggak ada yang hitam. Kucing yang Ya. hitam. Oke, Ina Febrian ini Assalamualaikum Waalaikumsalam. Bagaimana cara yang baik tuh tetap bisa memelihara kucing walaupun kita ada Nah, asma dan itu bersin tadi. bersin. Gimana Ya, tuh dok? Ya, ini saya dijebak. Kucingnya apa dibotakin Saya, gitu, Dok? saya dijebak pada diri. Merawat kucing yang bulu tipis. Oh pilih kucingnya jangan yang bulunya. British short hair. British short hair boleh. Ini British short hair. Ini jadi kayak dia Norwegian. boleh nih ya kayak Ya, Louis ya. Oke. Kayak Sphinx aja. Itu nggak nomor ada bulu satu. sama sekali. Tapi kan bukan susah dan mahal dapatnya Sphinx itu. Ya, mahalnya itu yang pasti. Mahalnya itu. Kembali ke sini jadi kalau masih tetap ingin memelihara tapi punya penyakit keturunan ini ya sudah yang bulu tipis. Kan ada yang tak berbulu. Devon Rex itu kan tanpa bulu, Ya, bulu ya. total. Ya itu bagus tapi Tapi- mahal ya. Mahal. 15 Tapi kalau an. yang kucing kampung kan juga tipis-tipis, Ya, maksudnya nggak ya, terlalu ya. Masalahnya panjang-panjang. sederhana. Kalau saya mempelajari tentang apa namanya asma ini, imajinasinya tinggi. Imajinasi tinggi dari lingkungan itu. Awas berdebu, kamu nanti asma. Lah, bahasa debu-debu ya termasuk bulu-bulu akhirnya debu. Nah, itu kalau imajinasi itu dibuang itu berkurang sekali aktivitas apa Jadi namanya. sugestinya gitu maksudnya Memorinya ya. itu berkurang ya. Oke. Tetap boleh rambut pendek gitu aja lebih Rambut gampang. pendek ya. Oke, Tetap lanjut. bisa Ina. Ya, next. Nextnya ya. Oke, yuk. Dok, boleh? Cynthia underscore Indraini menanggapi stiker pertanyaan Anda. Halo Kak, saya mau tanya, untuk toxoplasma bertahan di tubuh manusia berapa lama ya? Oh, berapa lama tuh dok? Ya, ini tergantung sebenarnya imunitasnya. Jadi ternyata Iya. yang penting tadi imunitas daya tahan tubuh kita. Karena ini kan memang parasit. Kalau imunitas kita bagus, maka tubuh akan menghilangkan tokso tadi. Jadi Iya. parameternya dengan cek laboratorium, kita periksa IgM-nya. Ya. Kalau IgM-nya sudah negatif. Jadi IgM bisa negatif, tapi IgG itu nggak perlu menjadi negatif. Dan nggak bisa negatif Oke. gitu. Kalau di kucing? Di kucing tidak ada tesnya dalam arti dipaksakan. Hanya kebetulannya accidental, kita tes sama. Dan sekali dia udah keluarkan dalam bentuk kotorannya, Iya. selesai yang, sudah. yang harus dipegang adalah berkhayal bahwa kucing defekasi itu adalah hari terakhir bahwa dia membersihkan diri. Setiap hari berkhayal begitu saja. Akhirnya bersih-bersihnya yang utama adalah membersihkan feses. Itu yang Oke. utama. Baik, yuk lanjut yuk.
Next slide-nya lagi. Next. Halo. Dari Aulia Aulia Rahmadewi Rahmadewi. menanggapi pertanyaan Anda. Apa Apa tanda-tanda tanda-tanda? kucing dan manusia terkena tokso dan bagaimana cara mengobatinya? Nah, Sama sebenarnya, tidak ada tandanya. Ya. Bisa bergejala flu. Ya, Untuk orang flu-like dulu, syndrome untuk ya. orang itu gejala flu, ngilu-ngilu, pegelinu, minum tolak ngilu. Itu sebenarnya itu sangat tidak dimasukkan dalam kelompok penderita toksoplasmosis karena kita obat flu banyak sekali dijual. Jadi menyepelekan. Jadi berarti nggak sengaja nih ya ketangkepnya ya. Ya, Kecuali betul. misalkan atau kalau kucingnya Nah, barangkali udah ketika diare terlalu terus. sering bergejala flu dan ngilu-ngilu tulang, baru lari ke dokter yang spesialis, akan ada sebagian mengarah ke sana. Kalau pada hewan kucing, tidak Hampir akan pernah nggak ada ada. dokter segera langsung tokso. Oh, oke. No, memang tidak ada gejalanya karena habitatnya normal flora dia. Dan dia Oke. itu aja. Mami Popo pengen tahu kan teman-teman pasti banyak juga nih yang pelihara kucing. Ada nggak yang kamu yang kena tokso? Yang gimana? yang Yang terkena kena tokso. terkena Yang terinfeksi. terkena Kan tokso. teman-teman kan banyak yang pelihara kucing Oh, juga iya. kan pasti kan ada grupnya nih gitu ya, ada Iya, iya, komunitasnya. betul, betul. Cerita-cerita. Ada nggak yang kena tokso? Sejauh ini sih nggak ada ya. Dia Aman-aman aja tuh udah segitu banyak. Karena gitu kita ya. juga sebagai influencer mengedukasi untuk selalu menjaga kebersihan gitu. Jadi yang paling penting itu adalah kebersihan, terus kucingnya bebas dari parasit eksternal dan internal. Dari situ juga kan kita melakukan pencegahan gitu. Jadi nggak usah takut. Sebenarnya yang lebih menjudge itu adalah mitos-mitos masyarakat yang Betul, terkadang ya. melebih-lebihkan. Jadi semua kucing Dikit-dikit itu tokso nih, tokso dijijik-jijik, gitu ya, Iya, kasihan, dijijik, gitu. terus sampai hijorok gitu. Padahal kalau misalnya kita sendiri yang bisa menjaga kebersihan, kucing justru lebih bersih daripada kita. Karena dia punya lebih bersih antibakteri. daripada kita, jangan salah. Iya, karena dia mandinya rajin. Bener banget. Makanannya lebih mahal daripada kita, Bu. Satu bungkus makanan mereka itu lebih mahal daripada satu bungkus makanan Padang gitu. Jadi kita kalau bicara lebih jauh lagi misalnya kayak ke dokter hewan gitu ya, buat periksa itu tuh setahun berapa kali deh gitu. Kalau saya pertama itu vaksin pasti, lalu steril, terus vaksin tahunan, dan kalau misalnya lagi ada flu pun saya biasanya ke dokter hewan karena penyebab flu untuk mereka itu sangat banyak, berjuta-juta. Jadi nggak bisa digeneralisir nih penyebab flu. Mereka itu bisa dari kayak putik bunga pun bisa bikin mereka flu gitu. Aduh ribet banget ya 4 bulan. Kenapa jadi begitu banget ya? Tapi saya menarik mengenai flu tadi. Bisakah kalau orang flu kemudian menular pada kucingnya? Tidak, 100% tidak. Jangan sedih, nyari COVID kan, menunya COVID kan. Dan juga dibalik, kucing flu tidak menular ke orang juga. Iya, itu yang perlu diketahui ya. Beda klinis. Beda virusnya. Lanjut dong, iya. Followers Papa Fem nih, saya hafal. Oh sampai udah hafal ya. Iya. Muzena Ciko. Gambarnya aja kucing. Dok kenapa ya orang zaman dulu bilang kalau kucing penyebab tokso? Ini awal ceritanya dari mana tahu nggak dok? Ya, Berkembang sama sekali. semuanya Kan ini dari- penyakit sosiokultur, jadi kalau cerita tahun 70-an di Perancis itu anak TK itu wajib hukumnya minum jus yang isinya adalah ekstrak daging babi. Oh my God. Nah, 20 tahun kemudian anak-anak gadis-gadis itu remaja anak-anak Tokso pakai semua. kacamata semua plus semua. Oh, Oke. Ketika diperiksa ternyata retinanya banyak mengandung Kerusakan kista. karena Nah, toksina. sejak saat itu tidak ada lagi. Jadi penyakit sosiokultur dipegang. Jadi kalau kata-kata ini kenapa orang zaman dulu bilang kalau kucing Mitos mungkin cerita ya. dari mulut ke mulut saja. jadi itu hoax. Mungkin Kalau kucing liar ada kaitannya nggak, Dok? yang gampang diterangkan adalah bahwa penyuburnya itu memang kucing, udah itu saja. Ya, Jadi jadi kalau memang kucing bersih inangnya. beres. Ya, jadi tetap hostnya adalah kucing. Kucing, Felidae. Jadi Ya. harimau juga oke, gitu dari kelompok-kelompok itu ya. Jadi Felidae itu kelompok kucing-kucingan. Jadi anjing bukan Felidae, Canidae. Nah, pada Jadi tetap artinya pemirsa juga tetap artinya kalau mau pelihara kucing harus betul-betul kita bertanggung jawab, artinya profesional merawatnya ya. Dengan Iya keseriusan dong, kan pengetahuan kasihan. bahwa kucing ini merupakan tempat penyubur dari Tokso. toksina. Sama gini loh, maksudnya kalau udah niat melihara kucing, iya memang dipelihara Niat bersih, dengan baik dirawat dengan gitu. baik. Jangan gini, makan aja kadang-kadang, ya udah makan yang kita makan. Ya. Ya kan nggak bisa kali ya. Masa kita kasih makan kita mah makan gado-gado kita bahagia. Kan kucing kita mana bisa makan gado-gado gitu. Saya ada modelnya. klien yang rajin banget mengutin kucing di jalanan dengan segala bentuk keanehan
kucingnya. sakitnya, minta disembuhkan, semua pembiayaan beres. Bayangkan yang sebegitu inginnya masuk rumah, saking sayangnya kucing jalan diambil tuh ditaruh di dokter, ada sebulan, 1,5 bulan selesai, gemuk sedikit masuk rumah. Jadi berputar dulu. Aduh, saya jadi punya satu tuh dok di rumah depan saya. Rumah depan ini tiba-tiba mampir. Ntar ya dok, kita ngobrol lagi. Abis acara ya. Lanjut dong, sebelum ada pantun kucing. Oke ya. Ini kayaknya pantun kucing sebentar lagi akan keluar. Terakhir. Jadi gini Kak, misalkan gini, kan teman-teman juga banyak tuh yang suka nggak tega sama ngeliat kucing yang terlantar. Ya. Kucing-kucing kecil nih tiba-tiba nggak ada ibunya lagi, nggak ngerti gitu lah. Pokoknya kan susah tuh, nyusu aja masih belum bisa. Nah itu sebetulnya dok, bisa nggak kita langsung bawa ke rumah? Enggak, piara sendiri bisa nggak dok? Karena belum bisa nyusu. Bisa. Oh bisa piara sendiri. Ada milk replacer, susu pengganti. Susu pengganti plus caranya pakai pipet kali ya? Pakai pipet atau kalau tidak punya pakai itu apa namanya yang kalau di pasar-pasar dijual pentil. Karet pentil yang kecil, itu bisa. Mungkin kesuntikan. Langsung suntikan. Ya ampun. Kamu udah sering ya? Iya. Kan kamu punya 14, ada yang masih kecil juga? Enggak, sekarang udah gede-gede semua. Semuanya sudah steril, tinggal 3 betina aja. Oh, kamu nggak kepengen nambah lagi? Enggak, udah cukup. Ternyata dia berhenti juga. Pusing ternyata ya. Karena sekalinya satu sakit, kita harus benar-benar karantina dia biar nggak menulari yang lain. Sekali, ya. Jadi tempat pun saya ada 3 tempat. Ada 1 tempat karantina, 1 kondo untuk kucing-kucing yang aktif, dan 1 lagi di indoor. Untuk kucing-kucing yang doyan rebahan. Aula sendiri dalam satu rumah gitu. Iya, padahal rumah saya kecil sebenarnya. Tapi kita mengabdi sama mereka. Hebat, saya langsung salut. Oke, spesialis pantun boleh masuk. Nah, dok dia mau kasih pantun nih dok, supaya pulang nanti terngiang-ngiang pantunnya. Lanjut. Dengerin ya dok. Ke supermarket beli sabun. Oke. 1 paket isinya 5. Cakep. Gunakan sarung tangan saat berkebun untuk hindari infeksi toksoplasma. Wow. 100 cakep. Coba yang ini nih, coba. Tiap malam jaga pos ronda. Waduh, jaga pos ronda depan rumah si Anya. Jika Anda sangat menyayangi kucing Anda, maka saya akan menyayangi orang yang merawat kucingnya. Tetap usaha ya. Maafin ya. Emang begini bentuknya ya. Dokter Setio terima kasih banyak udah maafin. Lui, thank you ya. Miau buat kamu. Iya. Pemirsa terima kasih banyak buat semua pertanyaannya. Kalau sampai ada yang kelewatan langsung aja lihat di di YouTube-nya TVRI Nasional. Selalu saksikan Halo Dokter dari Senin sampai hari Jumat jam 9.30 sampai selesai ya. Terus ujungnya selalu saksikan Halo Dokter. Selalu saksikan Dokter karena sehat itu asik. Salam.